Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba melakukan summary dari proses kegiatan aktualisasi dari minggu pertama hingga minggu keempat. Pada minggu pertama yang saya lakukan adalah melakukan kompilasi kinerja PTSL Provinsi Jambi dari tahun 2017 hingga 2020. Terlihat pada screen, ini merupakan data dari pelaksanaan PTSL dari tahun 2017 hingga 2020 yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kolom mengenai kabupaten, kedua adalah kolom mengenai desa atau penlog PTSL, dan pada kolom selanjutnya adalah mengenai target PBT, realisasi PBT, target SH, dan realisasi SH. Selain itu, pada penyajian data juga dapat dipisahkan berdasarkan tahun pelaksanaan kegiatan, yaitu tahun 2017, 18, 2019, dan 2020. Dan ini merupakan datanya dan sudah lengkap untuk 11 kabupaten di Provinsi Jambi untuk desa-desa yang telah menjadi penlog PTSL pada tahun 2017 hingga 2020. Setelah melakukan kompilasi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan WebGIS. Akan digunakan aplikasi Tableau di dalam pengembangan WebGIS ini. Pada screen terdapat dua macam informasi. Yang pertama adalah informasi spasial mengenai capaian kinerja PTSL Provinsi Jambi tahun 2017 hingga tahun 2020. Dan kedua adalah fitur atau kolom mengenai capaian kinerja PTSL Provinsi Jambi tahun 2017 hingga 2020 dalam bentuk tekstual atau data tabular. Nah, untuk data spasial terdapat 3 item untuk melakukan filterisasi. Yang pertama adalah kita dapat melakukan filterisasi berdasarkan tahun kegiatan. Kedua adalah berdasarkan kabupaten. Ketiga adalah berdasarkan jenis kegiatannya. Dan apabila kita mengklik salah satu desa, sebagai contoh adalah Desa Rengas 9, maka akan muncul informasi yang lebih rinci. Nah, sebagai contoh akan muncul informasi mengenai target PBT, realisasi PBT, target SH, realisasi SH, capaian PBT dalam persen, dan capaian SH dalam persen. Baiklah, pada video ini saya akan coba menjelaskan mengenai capaian pelaksanaan aktualisasi pengembangan WebGIS untuk item monitoring capaian desa lengkap pelaksanaan PTSL tahun 2021. Nah, pada screen terlihat merupakan tampilan dari dashboard atau WebGIS tersebut, di mana terdapat satu fitur yang dapat teman-teman gunakan, yaitu fitur filterisasi berdasarkan kabupaten. Nah, di sini teman-teman bisa memilih kabupaten yang ingin ditampilkan sehingga datanya dapat lebih terperinci lagi. Nah, selain itu di sini juga terdapat satu keterangan mengenai status desa lengkap, di mana nantinya desa-desa penlog PTSL akan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah perlu percepatan menuju desa lengkap, itu untuk desa yang berwarna merah. Kedua adalah sangat potensi menuju desa lengkap untuk desa yang berwarna kuning, dan tercapai desa lengkap untuk desa yang berwarna hijau. Nah, ini nantinya pengkategorisasian ini dilakukan mengacu kepada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai desa lengkap. Nah, di sini terdapat 6 prasyarat. Nah, untuk membaca itu teman-teman cukup mengklik di salah satu desa yang ingin teman-teman tahu. Misalnya Desa Lubuk Napal. Teman-teman tinggal mengarahkan kursor ke Desa Lubuk Napal. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 6 prasyarat, dan ini keterangannya bisa teman-teman baca sendiri, dan ini juga berpedoman kepada data yang ada di dashboard PTSL Pusdatin. Nah, di sini terdapat informasi mengenai kabupaten, nama desa, dan pemenuhan syarat-syarat mulai dari syarat 1 sampai syarat 6. Nah, untuk desa-desa apabila pemenuhan prasyaratnya atau syarat yang tidak terpenuhi lebih dari 3, maka syarat tersebut dikategorikan perlu percepatan menuju desa lengkap atau berwarna merah. Apabila syarat yang tidak terpenuhi itu kurang dari 3 namun lebih dari 1,
maka dia dikategorikan sangat potensi menuju desa lengkap, yaitu berwarna kuning. Dan untuk yang semua syaratnya dipenuhi, maka dia akan masuk kategori hijau atau tercapai desa lengkap. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini untuk desa Lubuk Napal, dia terdapat 2 prasyarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat 4 dan syarat 5, sehingga dia masuk di kategori kuning. Baiklah, bagian WebJS selanjutnya adalah mengenai jumlah bidang terdaftar dan persentase bidang keempat atau KW 456. Nah, informasi spasial ini bertujuan untuk menjadi dasar di dalam penentuan target PTSL, terutama untuk target keempat pada tahun selanjutnya. Di sini pada screen teman-teman bisa lihat merupakan tampilan dari WebJS tersebut. Di sini teman-teman dapat menggunakan fitur filterisasi, yaitu filterisasi berdasarkan kabupaten. Teman-teman bisa memilih kabupaten yang ingin teman-teman tampilkan. Selain itu, dalam hal pewarnaan, untuk desa-desa dengan warna orange itu merupakan desa-desa yang memiliki persentase keempat mendekati 0%. Sedangkan untuk desa-desa yang memiliki warna hijau merupakan desa-desa yang memiliki persentase keempat mendekati 100%. Apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih detail, teman-teman cukup menggerakkan kursor ke bidang atau ke bidang masing-masing desa. Sebagai contoh, jika teman-teman ingin melihat informasi mengenai desa Simpang Aur Gading, teman-teman cukup menggerakkan kursor ke bidang administrasinya dan akan muncul informasi mengenai persentase keempat, yaitu sebanyak 1,3%. Juga terdapat informasi mengenai jumlah bidang terdaftar di BPN dan jumlah bidang yang masuk kategori KW 456. Dan kita coba di desa kedua, yaitu desa Terentang Baru atau di desa Jangga Baru, di mana di desa Jangga Baru jumlah persentase keempatnya cukup tinggi, yaitu sebanyak 97,4%, di mana rinciannya bidang terdaftar di BPN sebanyak 1.229 bidang dan bidang yang tergolong KW 456 sebanyak 1.197 bidang. Dan fitur terakhir adalah informasi mengenai luas wilayah dan luas tanah yang terdaftar di BPN. Nah, diharapkan melalui informasi ini akan dapat memberikan gambaran seberapa besar tanah-tanah yang ada di masing-masing desa yang telah terdaftar di BPN. Di dalam screen, teman-teman bisa melihat ini merupakan tampilan dari WebJS tersebut. Terdapat juga fitur filterisasi berdasarkan kabupaten, sehingga dapat mempermudah teman-teman di dalam menampilkan informasi. Dalam hal pewarnaan, di sini teman-teman bisa lihat untuk desa-desa dengan warna orange merupakan desa-desa yang persentase tanah terdaftar di BPN itu mendekati 0%. Sedangkan untuk desa-desa yang warnanya mendekati hijau itu menunjukkan desa-desa yang tanah-tanah yang terdaftar di BPN itu mendekati 100%. Dalam hal ini baik. Di sini teman-teman bisa lihat untuk mendapatkan informasi lebih rinci, teman-teman cukup mengklik atau menggeser kursor ke masing-masing bidang desa. Sebagai contoh, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih rinci mengenai desa Batin, maka teman-teman bisa menggerakkan kursor dan di sini akan langsung tampil informasi mengenai besaran luas administrasinya berapa dan luas tanah terdaftar di BPN berapa. Mungkin demikian sedikit penjelasan mengenai WebJS yang telah dikembangkan dalam aktualisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.